Namaku Laila. Aku sudah berumur 55 tahun, dan suamiku bernama Suroto yang sudah berusia 60 tahun. Tahun ini adalah tahun keduaku setelah menikah dengan Mas Suroto. Sebelum menikah dengan Mas Suroto, aku adalah janda 2 orang anak dan sudah mempunyai seorang cucu. Mas Suroto adalah teman akrab suamiku. Dulu setelah suamiku meninggal, kami tak pernah lagi bertemu. Dan sekalinya bertemu ternyata Mas Suroto sudah menduda. Nah, karena kebetulan kami sudah kenal lama, perlahan kami mulai akrab, dan akhirnya kami pun menikah. Mas Suroto bekerja sebagai security di perumahan sebelah kampung kami tinggal. Mas Suroto orangnya sangat baik, tapi karena pekerjaannya mendapat shift malam, jadi aku sering sendirian di rumah. Akan tetapi, semua perlahan berubah sejak kehadiran cucu suamiku, Ilham dari anak pertamanya, yang juga dari pernikahan Mas Suroto sebelumnya. Sudah seminggu ini, Ilham tinggal bersama kami. Ia sudah tamat SMA dan baru berusia sekitar 20 tahunan. Ia tinggal bersama kami karena sedang mengikuti tes lamaran kerja karena rumah orang tuanya jauh di kota sebelah. Ilham, anaknya begitu pendiam, namun ia juga sering usil. Sejak dia tinggal di sini, rumah kami jadi lebih ramai dan membuat suasana jadi sedikit berwarna. Ilham memanggilku dengan sebutan Mami. Jujur saja, sebelumnya aku tidak begitu akrab dengan Ilham, karena memang kami sangat jarang berjumpa. Dan lagi pula ini adalah baru tahun kedua aku menjadi istri dari kakeknya. Malam itu masih seperti biasa. Mas Suroto berangkat kerja saat pukul 7 malam. Aku mengantarnya ke pos tempatnya berjaga dan langsung balik ke rumah. Suroto masih di kamarnya. Saat itu aku duduk di ruang tengah nonton TV sambil nyetrika baju. Cuaca saat itu cukup lumayan panas, jadi aku hanya mengenakan daster sederhana saja dengan bahan agak tipis seperti biasanya. Namun karena sekarang ada Ilham yang tinggal bersama kami, maka aku harus sedikit hati-hati. Kadang kalau aku jalan ke dapur, Ilham bisa tiba-tiba muncul dan membuat aku kaget. Persis seperti hari itu saat dia meminta tolong padaku. "Mi, ada kopi nggak?" Ucapnya sembari keluar dari ruangannya. Kaosnya agak kusut. Rambutnya berantakan. Aku melirik sekilas, terus bangkit dari sofa dan bilang, "Ada di dapur. Kamu mau Mami buatin?" Tanyaku. "Kalau Mami mau buatin ya nggak apa-apa," sahutnya dengan cengengesan. Aku pun langsung saja menuju dapur untuk membuat kopi. Ketika aku sedang memanaskan air di dapur, aku merasa ada yang ngeliatin dan beneran saja. Ternyata Ilham sedang memperhatikanku di ambang pintu dapur. Tetapi ada sesuatu di matanya yang bikin aku agak risih. "Loh Ilham, kok kamu ada di sini?" Tegurku. "Bosan nih, makanya aku kemari," jawabnya. "Oh ya, Mami kayaknya gerah banget sama cuaca malam ini ya," ungkapnya sambil menunjuk ke daster. Aku baru sadar kalau ternyata bahannya menerawang jika kena lampu. Aku bergegas berbalik dan mencoba pura-pura sibuk. Cuacanya biasa aja, jawabku datar. Ilham tertawa kecil melihat sikapku. Aku langsung menyodorkan gelas kopi yang telah kuseduh ke dia, dan langsung buru-buru balik ke ruang tengah. Entah kenapa sejak ada Ilham, rasanya rumah jadi lebih sempit setiap kali dia ada di dekatku. Jam sudah pukul 11 malam. Aku masih duduk di ruang tamu, asyik sambil nonton TV, sementara Ilham masih di ruangannya. Rumah terasa begitu sepi, cuman suara kipas angin dan suara TV yang menghiasi malam. Mas Suroto baru pulang besok pagi. Biasanya aku santai saja kalau sendirian di rumah, tapi entah kenapa malam ini rasanya beda. Mungkin gara-gara kejadian tadi di dapur yang membuatku sedikit canggung. Aku jadi lebih sadar kalau ada laki-laki lain di rumah ini selain suamiku. Waktu terus berjalan, aku pun sudah mau istirahat di ruanganku. Sesampai di ruanganku, aku langsung menanggalkan karet rambut, biar lebih santai. Baru saja aku mau istirahat, tiba-tiba aku langsung dikejutkan dengan suatu suara. Ketika aku nengok ke sudut kamar, tepatnya ke arah lemari tua dekat jendela, ternyata ada seekor tikus yang sedang berlarian. Dengan spontan aku berteriak. Jantungku berdebar kencang. Aku memang paling takut sama tikus. Aku memanggil Ilham dengan berteriak dan berharap dia bisa dengar.
Dan saat itu pula dia menuju ke ruanganku. "Kenapa, Mi?" tanyanya. "Ada tikus di lemari?" Sahutku menunjuk ke arah lemari. Dengan wajah panik, Ilham masuk dengan santai. Matanya masih terlihat mengantuk. "Cepetan cariin," tegasku. Aku begitu takut jika tiba-tiba tikusnya lari ke arahku. Ilham terlihat tertawa kecil sambil ngecek ke bawah lemari. "Kok nggak ada, Mi?" tanyanya. "Ada loh. Tadi Mami dengar suaranya," ucapku lagi. Ilham berusaha mencarinya walau tanpa hasil. "Udahlah, Mi. Mungkin dia udah kabur," kata Ilham yang akhirnya berdiri sambil melihatku dengan sedikit tertawa. "Jangan asal ngomong." "Loh Ilham, nanti tiba-tiba nongol lagi gimana?" ujarku. "Aku nggak bakal bisa tenang," ujarku. Ilham melirikku dengan nyender di lemari. "Terus gimana, Mi?" tanyanya. Saat itu aku begitu dilema. Aku ragu-ragu mau mengatakan jika aku takut istirahat sendiri. Tapi, kalau beneran tikusnya masih ada dan tikusnya naik, aku sudah pasti nggak bisa membayangkannya. Dengan terpaksa aku memberanikan diri untuk minta tolong pada Ilham. "Ilham, tolong temenin Mami di sini. Bentar aja ya. Kira-kira sampai Mami terlelap saja," pintaku. Ilham sedikit terperangah saat aku berkata seperti itu. "Hah? Serius, Mi?" tanyanya memastikan. Aku mengangguk pelan dan dia hanya tersenyum. "Ya udah, aku ambil bantal dulu," jawabnya. "Ya, Mi," ucapnya. Aku hanya mengangguk, dan tiba-tiba perasaanku ada yang tak wajar, yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena selama menikah dengan Mas Suroto, dia sangat jarang pulang saat malam karena ia harus bekerja. Awalnya aku dan Ilham masih normal saja, walaupun kami ada di ruangan yang sama. Aku istirahat di tempat peristirahatan aku sementara Ilham, ia beristirahat di lantai yang beralas tikar. Singkat cerita, keesokan malamnya Mas Suroto cuti dari kerjanya karena sudah lama tak memenuhi kewajibannya. Malam itu Mas Suroto memberikan semua kewajibannya terhadapku. Namun betapa bodohnya aku saat itu. Aku benar-benar lupa kalau di ruangan sebelah ada Ilham, cucunya suamiku. Saat itu aku sungguh tak nyaman untuk mengekspresikan semuanya. Aku mencoba untuk mengontrol dan tidak bersuara. Namun aku tetap tak bisa. Besoknya aku tetap bersikap seperti biasa. Dan malamnya Mas Suroto sudah bersiap berangkat kerja untuk shift malamnya lagi. Setelah suara motornya Mas Suroto menjauh, rumah kembali menjadi sepi. Saat itu aku duduk di ruang tamu sambil nonton TV. Sementara Ilham, ia duduk di karpet sambil mengotak-atik HP-nya. Tiba-tiba tanpa melihat ke arahku, dia berkata, "Nih kalau lagi berlayar jangan berisik. Suaranya bikin ganggu tahu," ucapnya. Aku yang lagi memakan camilan saat itu langsung tersedak mendengar peringatan dari Ilham. Aku langsung minum air dengan mata melotot ke arahnya. "Ganggu apa sih, Ilham?" ujarku dengan perasaan campur aduk. Dia masih fokus ke HP-nya, tapi raut wajahnya tersenyum. "Pas kemarin malam kan aku belum tidur loh, Mi. Jadi aku bisa dengar," ucapnya dengan tertawa kecil. "Dasar ya, kamu ini suka banget dengerin kerjaan orang tua," ucapku. Ia hanya tertawa kecil. "Salah dindingnya sih." "Bukan salahku," ujarnya. Tiba-tiba muncul pikiran jahil di benakku. "Emang kenapa? Kamu iri ya sama orang yang sudah tua ini?" tanyaku dengan tersenyum dan nada menggoda. Ilham menoleh dan tak menjawab dari pancaran matanya seolah mengatakan sesuatu. Sejenak suasana terasa aneh, namun aku tetap tersenyum. Sejak malam itu suasana di rumah jadi beda. Aku masih seperti biasa mengobrol atau kerap bercanda dengannya. Namun di balik semua itu, tumbuh perasaan tak wajar dalam diriku. Aku nggak tahu siapa yang mulai duluan. Awalnya mungkin berawal dari iseng, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Contohnya seperti malam itu. Setelah makan malam, aku seperti biasa bersantai sambil nonton TV di ruang tengah. Dan seperti biasa, dia sibuk dengan HP-nya yang duduk di lantai. Tiba-tiba dia nyeletuk tanpa melihat ke arahku. "Mi, kalau istirahat malah jangan sendirian, terus." "Emang nggak kesepian?" tanyanya tanpa menatapku. Aku langsung meliriknya. "Emang kenapa kalau sendirian?"
Tanyaku balik. Siapa tahu Mami butuh teman, ucapnya. Aku tertawa mendengarnya, tapi entah kenapa seperti ada gejolak di benakku saat ia berkata seperti itu. Kan kemarin Mami juga sempat takut gara-gara tikus. Berarti kalau ada yang temani ya lebih aman, ujarnya. Aku hanya tersenyum saja tanpa menjawab. Saat itu udaranya agak dingin, namun entah kenapa keringat menitik di dahiku. Aku mencoba fokus nonton drama di TV, tapi pikiranku melayang entah kemana. Aku pun memutuskan untuk beranjak ke ruanganku, dan tinggallah Ilham sendirian di ruang tengah. Ada perubahan terlihat dari tatapan Ilham setiap kali dia melihatku. Dan aku sadar, aku juga mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Ini nggak boleh terjadi. Aku harus jaga jarak, pikirku. Tapi sebelum aku sempat menenangkan diri, suara ketukan pelan terdengar dari luar pintu ruanganku. Mi, bangun. Suara Ilham terdengar pelan dari luar. Aku diam sejenak, agak ragu untuk menjawab. Tapi entah kenapa aku seperti tak bisa mengontrol diriku. Aku malah langsung membukakan pintunya. Matanya menatapku dengan tatapan yang penuh makna. "Kenapa, Ilham?" Tanyaku pelan. Dia nggak menjawabnya, tapi langsung masuk ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Ada detik-detik hening di antara kami. Hanya napas yang terdengar samar. "Nih," ucapnya dengan suara pelan. Dia langsung mendekati. Saat itu aku sudah tahu apa maksudnya Ilham. Aku ingin menggagalkannya. Namun entah kenapa aku seperti hilang kendali atas diriku sendiri. "Kamu mau apa?" Tanyaku pelan sembari mundur. "Mi, aku tahu Mami selama ini merasa kecewa dengan kakek, kan?" Tanyanya. "Kamu ngomong apa sih, Ilham?" Ucapku. "Udahlah Mi, aku tahu kok. Aku cuman mau membuat Mami lebih berwarna dari sebelumnya," ujar Ilham. "Kiki, apa kamu yakin mau membuat hidup Mami berwarna? Mami ini sudah tua loh. Mami ini istrinya kakekmu," ucapku. Ia tak menjawab. Aku sudah kehabisan kata-kata. Lagi pula gejolak yang sempat kubendung tak lagi mampu ku kendalikan lagi. Kami pun berangkat dengan kapal dan menerjang segala ombak yang menghadang. Aku sungguh tak pernah sebahagia itu saat Ilham mengendalikan kapalnya. Jauh berbeda dengan suamiku yang juga kakeknya, Ilham. Besok paginya, suasana rumah seperti ada sesuatu yang berubah. Saat aku keluar ruanganku, Ilham sudah duduk di meja, makan sambil minum kopi. Ia melirik sekilas lalu tersenyum kecil. "Pagi ini," ucapnya. Aku berhenti sejenak, lalu mengangguk pelan. "Pagi," sahutku. Aku nggak tahu harus bersikap gimana. Seharusnya aku merasa canggung. Tapi anehnya aku justru merasa nyaman. "Mi, aku sudah keterima kerja, namun bukan kantor yang di kota ini. Aku ditugaskan di kota lain," ucapnya. "Jadi ini hari terakhir kamu di sini?" Tanyaku. "Iya, Mi," jawabnya. "Oh ya, Mi, semua yang telah terjadi biarkan menjadi rahasia kita saja berdua," tambahnya. "Aku hanya ingin membuat hidup Mami sedikit berwarna," ungkapnya. Aku tak tahu harus menjawab apa. Namun aku sangat berat melepas kepergian Ilham, karena dia hidupku benar-benar berwarna.